Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, sore hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semua aktivitas yang sudah panjenengan lakukan atau saat ini yang mungkin sedang pulang ya dari kantor ke rumah, semoga menjadi agenda yang berkah dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sore hari ini saya Deni Rahmati mitra Muslim tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network, ada di Suara Muslim Lumajang, kemudian ada di Suara Muslim Tuban, turut bergabung juga di Angkasa 7 FM Temanggung Jawa Tengah, dan juga rekan-rekan yang bertugas di Mitra FM Batu. Nah, Mitra Muslim, sore hari ini spesial ya. Mungkin ada yang banyak pertanyaan sebenarnya kita berada di mana. Saat ini kita berada di Namirah Syariah Hotel Surabaya, tepatnya kita berada di rooftop ya, lantai yang paling atas sendiri. Dan kalau Mitra Muslim pernah ke sini, di samping kanan kita itu sudah terlihat pemandangan kota Surabaya yang begitu luar biasanya. Dan kalau di belakang kami ada Masjid Nasional Al-Akbar. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Nah Mitra Muslim, tentunya di sore hari ini kita akan ngobrol tentang peluang bisnis pariwisata halal ya. Kalau bicara tentang produk halal sendiri, sekarang kan semakin pesat perkembangannya begitu ya, dan juga tentu ada wisata halal yang itu pun juga sudah dikembangkan bukan hanya di nasional saja tetapi sampai dunia internasional. Bahkan anggota yang non OKI atau organisasi kerjasama Islam itu sudah sedang mengembangkan ya, karena peluangnya ekonomi ini sangat dampak yang sangat luar biasa. Ada Taiwan, kemudian Jepang, termasuk Korea Selatan. Nah bagaimana kalau di Indonesia sendiri, kita mayoritas Muslim, tentunya juga banyak potensi-potensi wisata halal atau pariwisata halal atau bahasa kerennya halal tourism ya, yang harus bisa kita manfaatkan peluang itu. Nah sore hari ini Mitra Muslim kita sudah bersama, ada dua tamu spesial. Ada Bapak Dr. Muhammad Soleh SAB MM, beliau Chairman PPHI Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam Mas Dani dan Mitra Muslim. Alhamdulillah kabar sehat baik luar sekali. biasa. Alhamdulillah sehat, berkah dan luar biasa. Selain itu ada Pak Mas Duki, beliau General Manager Namirah Syariah Hotel Surabaya. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga Pak Mas Duki sore hari ini. Alhamdulillah. Ini sore-sore suasana sejuk Pak Soleh, Pak Mas Duki, sambil kita ngopi ya. Oh, ngejus, kemudian ada jahe, kopi juga. Masya Allah luar biasa sekali Mitra Muslim. Nah, kita tadi bahas tentang peluang bisnis pariwisata halal. Kalau perkembangannya saat ini itu gimana sih Pak Soleh di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di saat pandemi seluruh aspek ekonomi termasuk pariwisata memang terjun bebas. Tapi setelah saya melihat data dari BPS, kemudian dari teman-teman pelaku pariwisata, alhamdulillah mulai tahun 2021 akhir Mas Dani, ini trennya naik, meningkat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini juga sebagai momentum untuk pemulihan ya. Amin, amin, pariwisata amin. Dan juga pemulihan ekonomi, karena kontribusi pariwisata terhadap ekonomi juga tidaklah kecil ya. Benar sekali. Jadi besar. Sehingga kalau pariwisatanya tumbuh, berkembang, mudah-mudahan ekonominya juga berkembang. Mudah-mudahan masyarakatnya juga semakin sejahtera. Paling tidak setelah dihantam pandemi, mudah-mudahan masyarakatnya bisa kembali mendapatkan sesuatu yang didapatkan sebelum pandemi, terutama kesejahteraan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kalau berkaitan tentang pariwisata halal sendiri Pak Soleh, mungkin banyak mitra muslimi yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya pariwisata halal itu? Apakah cukup dengan halal saja atau ada yang lebih dalam di dalamnya Pak? Baik, sebelum kita bicara halal, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang pariwisata ruang lingkupnya ya Mas Dani ya, dan mitra muslim. Mungkin mitra muslim sekalian dan masyarakat Surabaya umumnya atau Jawa Timur, pariwisata itu sendiri ruang lingkupnya mungkin ada yang belum paham, mungkin masih mengira hanya hotel, kemudian travel agent, objek wisata. Padahal dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada paling tidak ada 9, bahkan saya mencatatnya ada 18 ya. Masya Allah. Mungkin ada tambahan lagi antara lain beberapa. Yang pertama adalah
akomodasi. Akomodasi itu ada hotel, ada homestay, guest house dan lain-lain. Kemudian daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu objek wisata ya. Dan kemudian juga ada kawasan pariwisata, Mas Dani. Kemudian ada jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata atau tour and travel. Kemudian jasa makanan dan minuman, restoran, kafe, warkop dan lain-lain. Kemudian penyediaan akomodasi tadi hotel, guest house, homestay dan lain-lain. Termasuk apartemen yang beroperasi secara harian atau hotel. Kemudian penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Kemudian penyelenggaraan pertemuan atau MICE. Kemudian jasa informasi pariwisata, konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa, komunitas media dan akademisi. Nah, ini satu lagi yang sedang berkembang adalah sebetulnya selain objek wisata adalah agrowisata, Mas. Oh, Masya Allah. Jadi di Jawa Timur tuh ada satu daerah namanya Wonosalam, itu pusatnya duren. Nah, sekarang itu sudah dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang berbasis agro. Kalau selama ini kan kita tahunya wisata petik apel. Benar. Nanti mungkin beberapa tahun mendatang wisata petik duren. Masya Allah. makan duren bersama. Dan satu lagi yang kemarin itu groundbreakingnya dia lakukan oleh Wapres itu pergudangan. Pergudangan syariah. Nah, itu juga saya kira peluang bisnis pariwisata halal, Mas. Jadi banyak, Pak ya. Banyak sekali. Peluang bisnisnya luar biasa banyak. Dan ini mudah-mudahan juga didengar oleh para investor, para pelaku bisnis pariwisata atau konvensional lainnya yang non halal. Ini menjadi peluang karena pariwisata adalah bisnis. Jadi jangan melihat dari sisi manapun kecuali kita lihat pariwisata itu sebagai bisnis, termasuk pariwisata halal, Mas Dan. Jadi ada banyak mitra muslim ya tentang ada akomodasi dan lain sebagainya. Tentu ada rantai keterkaitan ya ketika kita bicara tentang pariwisata halal sendiri. Nah, kalau bicara tentang pengembangan pariwisata halal sendiri, Pak Soleh, ini semakin kesini kan tren halal itu semakin ini, Pak ya, semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Ada produk halal yang semakin gencar juga. UKM-UKM sekarang sudah mendaftar sertifikasi halal dan sebagainya, termasuk pariwisata halal sendiri. Nah, ini sebenarnya kalau di Jawa Timur sendiri itu bagaimana, Pak, pengembangannya? Ya, dari sisi legalitas atau peraturan itu sekarang sudah ada peraturan dari Kementerian Agama yang membentuk BPJPH, Mas Dani. Yaitu yang mengkoordinir atau mengelola sertifikat produk halal. Jadi memang untuk produk halal ini 2019 sudah dikeluarkan dan sifatnya memang belum wajib. Sifatnya wajib tapi diberikan waktu 5 tahun. Berarti nanti tahun 2023 itu sifatnya udah wajib, mandatori. Jadi setiap orang yang menyediakan makanan harus mensertifikasi apakah makanan itu halal atau tidak. Memang itu pilihan. Tapi bagi yang tidak mensertifikasi makanan atau restoran penyedia makan itu tidak halal, dia juga harus mendeklar bahwa memang tidak halal. Jadi ini maksudnya adalah jelas, ada kejelasan bagi konsumen bahwa memang yang disediakan itu makanannya adalah halal atau tidak halal. Ada kejelasan. Nah, ini penting karena banyak tamu-tamu kita dari Timur Tengah, dari Malaysia, mereka pasti menanyakan itu kalau datang ke Indonesia. Nah, alhamdulillah di Jawa Timur minat dari terutama UMKM karena memang program pemerintah mensertifikasi secara gratis ini sudah luar biasa banyak yang melakukan sertifikasi. Tapi memang untuk yang di luar non UMKM kelihatannya perlu didorong terus supaya lebih meningkat ya. Iya. Jadi luar biasa sekali mitra muslim ya kalau bicara tentang peluang khususnya di Jawa Timur sendiri. Tadi Pak Soleh juga menyampaikan kalau bicara tentang pariwisata halal itu ada banyak faktornya ya, termasuk ada mungkin dari segi ketersediaan tempat ibadahnya seperti apa, termasuk juga akomodasi dan hotelnya sendiri. Nah, kalau hotelnya kita sudah bersama Pak Mas Duki tadi, General Manager dari Namira Syariah Hotel Surabaya. Gimana Pak Mas Duki, begitu besarnya animo masyarakat untuk bisa menikmati pariwisata halal termasuk produk-produk halal, Namira Syariah Hotel selama ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih
Mas Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Muslim yang dirahmati Allah. Terkait dengan wisata halal tadi, ada dapat pertanyaan ini tentang keterkaitan hotel ini ya, hotel yang halal ya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan tentang bisnis opportunity ini terutama ya, saya ingin sedikit mengupas tentang hotel syariah dari beberapa perspektif. Yang pertama, hotel ini sebenarnya kan merupakan bagian penting dari circle of tourism business. Ya, sedangkan hotel halal atau syariah ini adalah satu role model dari halal tourism. Nah, yang kedua, konsep hotel syariah bukan sekedar pembahasan dengan dimensi agama tertentu, ya ini terlalu sempit ya. Lebih dari itu, konsep hotel syariah adalah tentang evolusi ini sebenarnya, Madian ya, evolusi dari sebuah lifestyle, ya. Di mana masyarakat modern sekarang itu sedang mencari rujukan tempat untuk menginap, penyelenggaraan event yang aman, nyaman dengan layanan yang insya Allah amanah. Ini ya. Sedangkan dari sisi peluangnya, hotel syariah, saya bisa jelaskan beberapa hal ini. Yang pertama ya, ada salah satu survei yang dilakukan oleh AIRI yang dilakukan di 10 kota dengan melibatkan 1.500 responden. Itu mendapatkan data bahwa label halal dan syariah menjadi pertimbangan penting dengan 60% respondennya. Sedangkan 20% diantaranya itu menganggap tidak penting dan 20% lainnya itu tidak peduli. Kemudian saya mendapatkan referensi dari rilis berita ya dari kompas.com bahwa pariwisata Indonesia ini saat ini menempati posisi kedua dalam The Global Travel Muslim Index atau GTMI di tahun 2022. Ini menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal Indonesia di dunia. Nah, dengan naiknya di ranking kedua ini, di mana tahun sebelumnya Indonesia ada di peringkat keempat. Indonesia saat ini mengalahkan posisi Arab Saudi di peringkat ketiga, Turki di peringkat keempat, Uni Emirat Arab di posisi kelima, sementara posisi pertama masih dipegang oleh Malaysia. Nah, gitu. Nah, kemudian survei yang lain adalah menurut riset Global Muslim Travel Index, ya ini ya. Wisatawan muslim internasional yang bepergian diperkirakan mencapai 160 juta pada 2019. Ini kondisi masih ya, sebelum pandemi. Setelah pembukaan perjalanan internasional, diproyeksikan wisata muslim yang bepergian akan mencapai sekitar 140 juta pada tahun 2023 dan akan naik menjadi 160 juta di tahun 2024. Sedangkan proyeksi angka sebelumnya adalah 230 juta itu pada saat proyeksi sebelum pandemi. Nah, angka ini mungkin baru akan terrealisasi nanti di tahun 2028. Sedangkan dari survei tersebut juga ada estimasi pengeluaran atau belanja dari wisatawan muslim bisa mencapai sekitar 225 miliar US dollar pada tahun 2028. Nah, terkait dengan potensi halal tourism atau lebih ke hotel syariah, ya saya mengambil ini ya berita dari Kemenparekraf. Ya, beliaunya berharap agar peringkat pariwisata halal Indonesia dapat meningkatkan potensi pasar serta membawa kepulihan ekonomi. Nah, optimisme tersebut disampaikan untuk merujuk besarnya potensi pasar wisata halal, di mana data menunjukkan pada tahun 2019 umat Islam seluruh dunia menghabiskan total 2,2 triliun US dollar untuk belanja makanan, kosmetik, farmasi, fashion, travel, dan rekreasi. Sedangkan pada pasar muslim global diperkirakan akan tumbuh 2,4 triliun US dollar ini nanti di tahun 2024. Nah, pengeluaran terbesar bagi konsumen muslim adalah pada makanan dan minuman halal. Ini yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Sehingga di akhir sambutan beliau, Menparekraf menjelaskan bahwa masyarakat di dunia sudah menanti Indonesia mengibarkan lebih banyak peluang
untuk destinasi yang memberikan layanan tambahan mulai dari akomodasi, makanan sampai layanan lainnya, dan kemudian untuk beribadah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Soleh. Kembali lagi kalau kita bicara opportunity-nya, peluangnya sangat terbuka lebar. Betul. Bicara tentang hotel syariah Pak ya. Betul. Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki. Tadi kita juga sempat dari bawah masuk, kemudian kita langsung disambut oleh merdunya suara murotal, itu luar biasa Pak. Kemudian ada beberapa kaligrafi yang terpampang, ayat kursi kalau tidak salah ya. Kemudian ada Asmaul Husna dan ornamen-ornamen Islami. Nah, selain itu apakah ada perbedaan lagi sih sebenarnya kalau bicara tentang hotel konvensional dengan hotel syariah sendiri Pak? Lebih tepatnya di Namira Syariah Hotel Surabaya. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kalau kita pengelolaan hotel antara syariah dan non syariah, sebenarnya basicnya kan hospitality industry ini sama saja sih. Nah, hal yang menjadi unique selling point kita atau strength point ya di hotel berkonsep syariah ini adalah di mana segala yang kami lakukan ini adalah based on regulasi berdasarkan syar'inya. Jadi tatanan aturan Islam yang harus dijalankan harus seperti apa. Jadi kalau tadi jangan pas lewat kebetulan tim kami menyapanya dengan bukan good morning tapi assalamualaikum. Assalamualaikum karena itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar salam tapi juga mengandung nilai doa kan begitu. Nah, sisi-sisi yang lain sebenarnya kita ada 12 prinsip ini yang kita terapkan di pengelolaan Namira Syariah Hotel ini ya. Yang pertama ini adalah tentang karakter tamu ini Mas ya. Gimana Pak? Jadi tamu yang menginap ini wajib hukumnya adalah mahram. Ya. Suami istri atau... Suami istri. Nah, pembuktian suami istri harus dibuktikan dengan cara apa? Kondisi saat ini memang kita tidak bisa saklek ya, artinya kaku bahwa orang harus check-in membawa buku nikah ke sana kemari kan tidak mungkin. Ya, yang bisa kita lakukan adalah dengan menunjukkan ID masing-masing. Nah, ketika ID berupa KTP atau SIM atau apapun, nah di mana di situ bisa jadi pasangan itu sudah resmi tetapi ID-nya berbeda. Yang kita lakukan adalah kita menyodorkan sebuah statement letter yang harus di mana statement letter itu adalah sebuah pengakuan bahwa pasangan non mahram ini yang berbeda, pasangan yang check-in dengan berbeda alamat ini adalah mahram. Nah itu mereka yang harus tanda tangani. Kalau sendirian boleh nginep Pak kayak saya gini. Boleh. Tapi lebih afdal lagi kalau cari yang sahnya itu nanti. Iya. Terus kemudian yang jelas di tempat kami, nah untuk jenis-jenis makanan yang mengandung babi dan keturunannya pasti insya Allah kita jamin 0 ya, 0% kita nggak ada. Kemudian larangan keras bagi setiap tamu yang stay di tempat kami untuk melakukan kegiatan kemaksiatan, prostitusi online, prostitusi yang lain-lainnya itu ya. Terus konsumsi segala jenis bentuk narkoba, minuman beralkohol, berjudi itu menjadi pantangan dan tidak diperbolehkan di tempat kami. Itu kurang lebihnya. Jadi banyak indikatornya ya Pak Mas Duki ya kalau bicara tentang antara hotel syariah dengan hotel konvensional. Betul. Nah, salah satu yang menarik yang bisa kami sampaikan untuk di hotel syariah sendiri ini, kami dalam transaksinya ini betul-betul jelas. Jadi tidak ada kami sangat menghindari unsur horor ya ini ya, kebohongan. Jadi maksudnya gimana nih? Bisa enggak nih orang misalnya nanti ada Mas Dian coba ini boleh enggak saya nginep tapi saya minta bil. Pastinya itu sudah dari awal kita terseleksi sendiri kan nggak bisa. Bisa enggak ini bil saya 500 dijadikan 800. Pasti nggak bisa. Ini itu yang kita tidak pernah. Nggak boleh ya. Maisir, goror, apalagi riba nggak boleh Pak ya. Betul. Pak Mas Duki kita boleh ya Pak Soleh juga kita jeda dulu. Nanti insya Allah kita akan berdalam Mitra Muslim. Tentu di sore hari ini kita berada di Namira Syariah Hotel Surabaya yang ada di lantai paling atas atau rooftop ya. Bagi Anda Mitra Muslim yang saat ini mungkin pernah ke Namira atau ingin mengadakan agenda di Namira Hotel Syariah, Anda bisa bertanya seputar pertanyaan itu, kirimkan di 0855 3938 atau juga WA ya. Di situ juga boleh untuk berinteraksi karena kabarnya nanti pada saat di tanggal 25 Juli ini ada
Di 9 Juli betul ya? Oke, anniversary ke-5 Mitra Muslim dari Namira Syariah Hotel Surabaya. Ada apa saja? Tentunya juga nanti akan kita berdalam tentang pariwisata halal bersama Pak Soleh dan juga Pak Mas Yuki. Kami akan segera kembali tetap dalam program Tablet Udara.
Baik Mitra Muslim, terima kasih kebersamaan Anda sore hari ini. Saya Deni Rahmati bersama dua narasumber. Ada Pak Dr. Muhammad Soleh, beliau Chairman dari PPHI, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, sekaligus Jawa Timur ya. Sekaligus juga samping beliau ada Pak Mas Duki ya, beliau General Manager Namira Syariah Hotel Surabaya. Di sore ini kita ngobrol tentang peluang bisnis pariwisata halal. Dan yang mungkin baru saja bergabung sore hari ini, kita berada di rooftop ya, di Syariah, di Namira Syariah Hotel Surabaya. Tentu bagi mitra muslim yang pernah ke sini atau penasaran seperti apa sih, karena keindahannya sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat bisa pemandangan kota, apalagi katanya Mbak Elo tadi sore-sore malam-malam sangat indah Mbak ya. Luar biasa katanya. Silakan mitra muslim, insya Allah nanti akan ada special price ya, atau produk-produk tertentu nanti akan disampaikan oleh Pak Mas Duki karena menjelang anniversary yang kelima, tepatnya di 29 Juli di bulan ini. Nah sore ini bagi yang bertanya mitra muslim di WA di 0855 300938 akan ada voucher ya, satu untuk menginap gratis tentu free, dan dua untuk bisa merasakan masakan dari Namira Syariah Hotel Surabaya. Silakan bisa langsung di 0855 300938 karena ini terbatas sekali untuk 3 penanya, bukan telepon ya, 3 penanya di WA di 0855 300938. Nah sambil kita menunggu interaksi dari mitra muslim Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki, nah kita bicara lagi tentang pariwisata halal. Kalau yang di Jawa Timur sendiri yang perlu untuk bisa dikembangkan lagi itu gimana Pak? Mungkin sambil kolaborasi sama Namira Syariah Hotel atau seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mas Dani. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan ini, terus terang Masya Allah ini saya baru lihat ya, ada cafe rooftop di Surabaya dan pemandangannya luar biasa. Masya Allah. Jadi buat mitra muslim di rumah rasanya perlu nyobain kesini seperti saya. Bener. Jadi pertama kali datang ke sini langsung sudah mau datang lagi nanti. Masya bawa keluarga. Allah. Kalau sekarang kan sama Mas Dani, nanti mungkin saya ajak keluarga ke sini. Bener. Kalau saya sendiri aja Pak. Sementara. Tapi anginnya ini Pak ya, semua luar biasa, luar biasa. Nah, di Jawa Timur itu ada 770 objek wisata Mas. Oke, Jawa Timur. Iya. Itu lebih banyak daripada Bali sebetulnya. Jadi dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu luar biasa dan buatan yang luar biasa, saya yakin pariwisata Jawa Timur kalau dikelola dengan baik, perlu kerjasama seluruh stakeholder ya, tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, akademisi dan lain-lain. Insya Allah bisa mengalahkan Bali Mas. Jadi potensinya luar biasa. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Begitu juga di Surabaya khususnya sebagai ibu kota Jawa Timur, sebagai indikator perkembangan perekonomian maupun pariwisata di Jawa Timur, ini juga punya potensi luar biasa. Hotelnya mulai dari bintang 1 sampai 5 ada, mungkin nanti ada lagi bintang 6 atau 7. Kemudian mallnya terbanyak juga, banyak sekali. Jadi setiap 1 kilo ada mall. Kemudian destinasi wisata juga Jawa Timur itu terkenal dengan Bromo, Ijen, itu kalau di luar negeri sudah tidak asing lagi, pasti tahu. Dan banyak lagi sebetulnya kawasan-kawasan pariwisata yang belum dikelola dan belum diekspos. Nah, memang dalam hal ini perlu kolaborasi antara pemerintah dengan memfasilitasi investor, diberikan kemudahan, diberikan insentif supaya mereka itu mau tertarik mengelola destinasi di Jawa Timur. Contohnya saja, Mas Dani kan tahu dulu Lamongan itu 20 atau 15 tahun lalu itu kan sepanjang pantai itu, itu kan luar biasa kumuh kotor. Tapi pada saat itu bupatinya memberikan konsesi dengan memberikan lahan di pinggir pantai, kemudian ada investor. Sekarang jadi pusat wisata di Lamongan, baik itu warga Jawa Timur maupun Jawa Tengah dan sekitarnya. Itu salah satu contoh yang baik, saya kira bisa di copy paste di beberapa wilayah. Batu kan dulu kecamatan Mas Dani. Sekarang walaupun tetap wilayahnya sekelas kecamatan, tapi namanya sudah menggaung ke internasional. Jadi saya kira Provinsi Jawa Timur luar biasa potensinya. Nah, makanya ini perlu kita duduk bersama seluruhnya, baik itu investor, pemerintah, akademisi. Ayo
kita godok, kita ramu potensi peluang bisnis Jawa Timur, pariwisata khususnya, mari kita kembangkan bersama-sama. Pasti luar biasa. Betul. Jadi biasanya kalau liburan itu kebanyakan ada yang keluar negeri Pak Soleh ya. Ini nggak perlu ya. Kalau untuk wisata halal di Jawa Timur sendiri itu sudah mumpuni insya Allah. Kalau mau mendatangi 770 itu nggak cukup waktu 1 bulan Mas. Iya, benar, serius. Karena memang mulai dari Banyuwangi itu luar biasa, pantai merah dan lain-lain. Terus ada pantai yang terkenal ombaknya buat surfing, hanya sekitar 10 kilo dari Bali. Itu memang yang perlu kita expose supaya masyarakat tidak selalu keluar negeri. Padahal di Jawa Timur sendiri luar biasa. Ya. Jadi banyak ya Mitra Muslim, spot-spot menarik tentunya. Dan tentu ini harus ada kerjasama pentahelik ya, bukan hanya dari pihak hotel sendiri, kemudian dari perkumpulan komunitas hotel sendiri, tetapi harus ada dukungan dari pemerintah ya Pak Soleh untuk bisa mensukseskan wisata halal Indonesia sendiri. Nah, sambil ke Pak Mas Duki, tadi kita sempat ngobrol ya tentang banyak hal fasilitas yang ada di Namira Syariah Hotel Surabaya. Nah, ini kan tadi sempat kita dibisikin oleh Mbak Elo, katanya ada anniversary yang kelima Pak di 29 Juli ya tepatnya. Itu sebenarnya nanti ada apa saja Pak? Spesial yang akan ditawarkan ke mitra Muslim atau pendengar dimanapun saja berada ketika berkunjung ke Namira Syariah Hotel. Baik, terima kasih sekali lagi mitra suara mitra Muslim yang dirahmati Allah ya. Semoga masih tetap stay tune di Insya Allah channel Suara Muslim ya. Terkait dengan kegiatan anniversary kita insya Allah nanti tanggal 29 Juli ini, jadi tepatnya 29 Juli 2017 itu adalah grand openingnya Namira Syariah Hotel Surabaya. Nah, di tahun 2022 besok tanggal 29 ini kita adalah hari jadi kita yang kelima. Nah, dalam momen hari jadi ini kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan ya, tetapi ada hal-hal yang sifatnya khusus yang akan kita berikan kepada seluruh pelanggan setia kami. Program yang pertama adalah program kita tentunya pakai promo kamar Mas ya. Andalan kita ya promo kamar ya. Promo kamar kita dengan spesial ya, promo anniversary promo ya. Harganya ada di 350 nih katanya Mbak Elo ini ya, di 350. Kemudian yang kedua kita launching satu signature dish yang akan menjadi ini ya makanan yang khas ada di Namira, namanya kebakar. Apa itu Pak? Kebakar nih, namanya kebuli bakar. Kebuli bakar ini hadir dengan 2 varian, yaitu varian kambing dan varian ayam. Nah, mengikuti tren anak-anak muda sekarang ini ya, kita juga pakai sistem leveling itu untuk pedasnya dari level 1 sampai dengan pedas sekali itu ada di level 5. Kita Suara Muslim kemarin sempat ngicipi Pak. Oh nanti ngicipi yang kedua ini. Ada ngicipin yang kedua ini nanti ya. Memang lezat memang. Betul, alhamdulillah. Nah, yang ketiga kita punya program khusus ini ya. Kita punya misi ingin bareng-bareng mengembangkan dakwah Islam ini dengan menggandeng teman-teman dari komunitas ini ya, Takmir Masjid Surabaya Raya. Di mana program ini kita launching kemarin di awal bulan sampai dengan insya Allah akhir bulan September, tapi kemungkinan besar ini nanti kita akan extendkan ya. Di mana setiap masjid di wilayah Surabaya Raya yang punya kegiatan pengajian atau kajian khusus atau apapun yang mendatangkan narasumber atau ustadz dari luar kota dan membutuhkan penginapan, kami memberikan fasilitas cuma-cuma menginap. Masya Allah. Tidak dipungut biaya apapun Pak Mas Duki? Tidak ada biaya sama sekali. Rentang waktunya dari kapan sampai kapan Pak? Program ini kita launching di awal bulan Juli kemarin, insya Allah sampai dengan bulan September. Tetapi sangat besar kemungkinan kita akan extendkan, mungkin bisa sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi itu program yang spesial ya Mitra Muslim. Jadi kalau misalkan ada Masjid Tasir ini mengadakan kajian ya Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki, kemudian mengundang Ustadz dari nasional mungkin datang ke Surabaya, ini akan bisa mendapatkan menginap gratis di
Namira Syariah Hotel Surabaya. Nanti konfirmasi saja ke nomor teleponnya, mungkin ada Pak Mas Duki? Boleh nanti dengan nomor telepon marketing kami atau di hotline-nya nanti dengan Mbak Elok nanti. Ya. Atau saya bantu Pak Mas Duki ya. Boleh, Ini boleh. nanti untuk konfirmasi dan informasi selengkapnya Mitra Muslim bisa langsung terhubung di 0896 7702 3449 ya. 0896 7702 3449. Ini salah satu bentuk dukungan dari banyak dukungan yang sudah dilakukan oleh Namira Syariah Hotel Surabaya, yaitu menyediakan akomodasi gratis bagi narasumber atau ustadz ya dari luar kota yang membutuhkan ketika berceramah di Surabaya Raya, termasuk Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ya. Nah, itu nanti bisa langsung terhubung saja. Ini jangka waktunya mulai dari saat ini atau Juli hingga September Pak Mustiki. September bahkan nanti bisa diperpanjang sampai akhir tahun. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Nah, sebelum ke pertanyaan ke Pak Soleh dulu Pak, kalau misalkan berkaitan tentang kontribusi termasuk fasilitas yang diberikan Namira kepada masyarakat, luar biasa sekali Pak ya. Apakah ada sih Pak seperti harapan khususnya di Namira Syariah Hotel atau hotel-hotel syariah yang ada di seluruh Jawa Timur di anniversary yang kelima ini, bagaimana Pak Soleh? Ya, saya dari PPHI Jawa Timur mengucapkan selamat milad ke-5 untuk Namira Syariah yang akan jatuh pada tanggal 29 Juli. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin amin, jaya, amin, semakin amin, barokah. Amin. Karena Mas Dhani memang perbedaan antara hotel konvensional dan halal sebetulnya fasilitasnya sama Mas. Sama, cuma memang untuk hotel syariah memberikan benefit lebih. Antara lain tadi keberkahan, ketenangan, Masya Allah, bagi yang nginep maupun bagi yang keluarga. Mungkin Mas Dhani belum merasakan karena belum berkeluarga, tapi bagi yang sudah berkeluarga, apabila Mas Tian misalkan nginep di Hotel Namira, mesti istrinya tenang. Karena di hotel syariah. Benar. Jadi tidak hanya mendatangkan ketentraman, ketenangan bagi yang menginap, tapi juga bagi keluarga. Kemudian kenapa saya katakan sama? Karena memang fasilitas sama, tapi diberikan fasilitas yang benefit yang berbeda. Antara lain di hotel syariah atau pariwisata syariah itu atau halal itu memang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan. Kan namanya Muslim friendly. Jadi apabila ada Muslim yang datang ke objek wisata, termasuk hotel, itu kalau dia mau melakukan kewajibannya seperti sholat, itu dimudahkan Mas. Nah itu makanya kenapa ada benefit lain atau benefit tambahan untuk pariwisata halal atau hotel halal. Bahkan kalau nggak salah diingatin Pak Soleh ya. Iya betul. Waktunya. Memang dalam ketentuannya atau kita himbau setiap waktu masuk sholat ada azan. Jadi memang ya adem, ada murotal, kemudian pada saat azan atau waktu masuk sholat diingatkan sehingga itu saya rasa menjadikan keberkahannya yang lebih besar. Betul, Masya Allah, ini luar biasa sekali begitu ya. Kalau persoalan hidup kan yang kita cari apa begitu ya, selain mungkin keberkahan tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Soleh ya. Kita jeda dulu Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki. Terima kasih Mitra Muslim yang sudah terus menyimak bersama kami sore hari ini. Dan terima kasih juga yang sudah berinteraksi ya melalui WA di 0855 3938. Karena yang berinteraksi bagi 3 yang terpilih nanti akan mendapatkan free menginap di Hotel Namira Syariah, dan juga termasuk ada yang ingin ya merasakan masakannya tadi, ada 2 voucher untuk Anda Mitra Muslim. Kami akan segera kembali tetap dalam Tabloid Udara. Ya, terima kasih Mitra Muslim. Kita berada di rooftop ya di Namira Syariah Hotel Surabaya, hotel pertama syariah di Jawa Timur. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagi yang mungkin sudah pernah ke Namira, mungkin bisa saling bertukar ya cerita di WA sore hari ini di 0855 3938. Sayangnya kita nggak nerima telepon ya. Mungkin kalau nerima telepon ini banyak cerita-cerita dari Mitra Muslim bagi yang sudah pernah ke sini, karena ada salah satu menu favoritnya dan
dan disukai juga. Kita juga sudah pernah makan ya. Ada kebakar tadi Pak ya. Kebule bakar. Ini luar biasa sekali Mitra Muslim ya. Nah, untuk lebih lengkapnya bagi Mitra Muslim dimanapun saja berada, termasuk yang menyimak siaran kami di Suara Muslim Tuban, kemudian di Mitra FM Batu Malang, ada juga di Suara Muslim Lumajang. Nanti bisa langsung ketika ke Surabaya ajak saudara-saudara, dan perlu untuk waktu menginap berlibur bersama saudara, nanti bisa langsung ke Namira Syariah Hotel Surabaya, tepatnya di Jalan Wisma Pagesangan 203 Surabaya. Ini dekat di kompleks area Masjid Al-Akbar ya, atau Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Nah, sore ini kita masih bersama dua narasumber yang spesial. Ada Pak Dr. Muhammad Soleh, SAB MM. Beliau chairman dari Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, termasuk dari Pak Mas Duki, dari beliau General Manager Namira Syariah Hotel Surabaya. Kita langsung ke WhatsApp Pak Soleh ya, dan juga Pak Mas Duki. Ada yang banyak WA sore ini di 0855 3938. Yang pertama dari Mbak Iva. Kalau berkaitan tentang wisata halal sendiri, ini kok saya baru saja mendengar Pak ya. Ini apakah memang baru saja berkembang atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Kalau apakah juga ada, pertanyaan kedua, apakah ada paket wedding muslim di Hotel Namira? Nah, ini ke Pak Soleh dulu tentang wisata halalnya. Saya dulu ya. Ya, memang justru pariwisata halal ini berkembangnya lebih cepat di luar negeri, walaupun sebetulnya Indonesia sudah lama mencanangkan wisata halal ya. Tapi China, Jepang, bahkan Thailand, mereka sudah tahu kalau potensi peluang bisnis wisata halal ini luar biasa. Terutama rakyat Muslim di Indonesia kan ada 150 juta lebih, 200 juta lebih ya. Nah, itu sebetulnya potensi bagi negara-negara sekitar, apakah China, Jepang, untuk menangkap mereka. Nah, jangan sampai peluang itu justru ditangkap oleh orang lain. Nah, makanya sebetulnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang ini sedang menggaungkan wisata halal, termasuk di Jawa Timur. Jadi memang kalau nggak salah satu target bahwa Indonesia akan menjadi tujuan utama atau destinasi wisata halal di dunia adalah baru-baru ini memang. Dan memang terus terang saya juga tidak tahu kenapa pariwisata atau wisata halal ini justru baru berkembang di Indonesia. Saya juga merasa apakah mungkin Indonesia atau Jawa Timur merupakan daerah yang mayoritasnya Muslim, merasa tidak menganggap perlu halal, tapi menurut saya perlu sih. Perlu untuk memastikan kepada baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara adanya kepastian bahwa memang fasilitas pariwisata di tempat itu sudah syariah atau halal. Jadi sebetulnya sudah lama, cuma memang baru berkembang sekarang. Nah, dan menurut pengamatan kami, walaupun banyak objek wisata baik itu di Batu, Malang, Surabaya tidak mendeklar sebagai destinasi wisata syariah, tapi sebetulnya ya dia sudah Muslim friendly atau halal. Kenapa? Karena dia udah fasilitas yang untuk ibadah. Orang mau salat, air wudhunya sudah. Bahkan nih Mas Dani nih, saya cerita sedikit. Sekarang ini mal-mal besar di Jakarta, Bandung, termasuk Surabaya, berlomba-lomba mendirikan masjid yang besar. Masya Allah. Biasanya di pojok-pojok Pak ya. Betul. Biasanya di pojok dekat toilet. Kalau mau wudhu, apalagi pada saat maghrib yang waktunya sedikit atau terbatas, ngantri. Benar. Sehingga banyak pengunjung mal itu keluar mal untuk sholat maghrib. Nah, salah satu masjid terbesar di dalam mal di Surabaya itu ada di Surabaya. Saya nggak usah sebutkan. Tapi kenapa dia membuat masjid terbesar di dalam mal? Karena melihat pengunjung 80%-nya Muslim dan membutuhkan ibadah yang nyaman. Sekarang wudhunya nyaman, banyak, tidak perlu antri, bersih, dapat minum lagi. Masya Allah. Jadi itu salah satu contoh satu mal atau beberapa mal yang bukan milik orang Muslim, tapi dia menyediakan fasilitas untuk ibadah orang Muslim.
Itu contohnya. Dan banyak wisata-wisata, tempat wisata yang melakukan itu. Iya. Demikian, Mas. Oke, baik. Yang kedua langsung saja Pak Mas Duki karena waktunya terbatas. Apakah ada paket wedding Muslim di Namira Syariah Hotel? Baik, terkait dengan paket wedding Muslim, jadi kita ada beberapa pilihan nih mitra Muslim. Yang pertama kita punya paket namanya akad package, kemudian kita khitbah package, kemudian ada halal package. Nah, semua harga itu nanti kita bisa atur, kita bisa sesuaikan, kita bisa fleksibel sesuai dengan budget dari mitra Muslim yang akan segera menghalalin, termasuk Mas Dian ini juga ya. Siap, ya Allah Pak Mas Duki. Satu yang ingin saya sampaikan adalah strength point kita berseberangan dengan Masjid Al Akbar Surabaya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan harmonis. Jadi rata-rata kalau mereka misalnya kegiatan ijab kabulnya ada di sana, untuk penginapannya ada di tempat kami, bahkan untuk resepsinya pun di tempat kami. Begitu. Aksesnya terlalu dekat kok. Betul. Jadi kalau untuk urusan budget nanti kita bisa sesuaikan nanti. Benar. Jadi mulai dari khitbah, lamaran sampai dengan sah bisa ya bersama Namira Syariah Hotel Surabaya. Dekat Masjid Al Akbar juga mitra Muslim. Jadi nanti langsung terhubung saja ya ke kontak person dari Namira Syariah Hotel Surabaya. Langsung ke pertanyaan kedua Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki. Bagaimana Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki menyikapi para tamu hotel syariah yang ini non Muslim dan bukan mahramnya Pak dari Mas Alfian di Surabaya? Oke, Pak Mas. Baik, terima kasih. Ini kayaknya membuka buku ini, buku catatan ini. Jadi begini nih, kita sudah pasang dari Mas Joni nanti kalau pas turun di lobby, jadi itu pas di counter reception kami, kita bikin satu stay regulation yang itu harus terlihat oleh semua tamu. Ya, kita saklek untuk masalah siapa yang boleh memasuk kamar ya. Kalau orang yang tidak bisa menunjukkan bukti keaslian mahramnya, kita tidak akan perbolehkan ini ya. Nah, kemudian lebih dari itu, kalau misalnya ada tamu yang non mahram juga berbeda jenis, kita juga tidak perbolehkan. Boleh ditemuin, tetapi tidak boleh di dalam kamar. Begitu. Nah, kemarin sih sempat ada beberapa kali, ada 2 kali kalau nggak salah kejadian. Jadi alasannya mau ketemu sama temennya, tetapi ketika kita tanya ID-nya sampai dengan kita tunggu, ternyata nggak turun-turun ya. Dengan kita ambil sikap tegas waktu itu, ya kami datang ke kamarnya, kita sampaikan baik-baik, ini hotel Muslim, kita bukan suudon. Tetapi ketika diminta ID-nya kok rasanya agak suci ya, uang kita kembalikan, kita Masya Allah, ambil tamu yang lain aja. Menjaganya sampai seperti itu Pak. Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak takut kehilangan pelanggan Pak ya? Oh, insya Allah rezekinya dari sumber yang lain. Masya Allah. Saya tambahkan dikit ya. Jadi prinsipnya pariwisata halal termasuk hotel halal itu terbuka untuk semua Mas. Baik itu Muslim, begitu juga non Muslim. Cuma memang di dalam properti atau destinasi wisata itu memang mereka punya aturan tersendiri yang harus diikuti oleh tamunya. Nah, apabila dia tidak berkenan ya memang mohon maaf, mereka bisa mencari hotel yang lain. Jadi prinsipnya terbuka bagi semua tamu. Betul. Seperti bank syariah, nasabahnya ada yang muslim maupun non muslim. Bahkan sekarang non muslim banyak yang nasabah dari bank syariah. Begitu juga hotel, destinasi wisata, travel agent, mereka terbuka. Tur halal tur banyak juga non muslim. Benar Pak, betul. Banyak. Nah, cuma memang mereka punya kebijakan-kebijakan yang harus diikuti. Dan itu harus diikuti. Kalau enggak, ya konsekuensinya kalau ngikut halal tur ya mengikuti, tapi tidak ada paksaan. Tidak. Begitu juga di hotel tadi. Mereka punya aturan sendiri, di destinasi punya aturan sendiri. Makanya diharapkan tamu yang menginap atau yang datang mengunjungi mengikuti peraturan tersebut. Betul. Jadi ada aturan-aturan tersendirinya agar nanti menjadi berkah tadi ya yang disampaikan oleh Pak Soleh. Jadi nggak usah khawatir ya mitra Muslim ketika menginap di Namira Syariah Hotel Surabaya. Ini bukan hanya sekedar syariahnya saja, tetapi tadi Masya Allah ada aturan-aturan yang ini patut untuk ditegakkan ya ketika keluar dari nilai-nilai syariat atau norma-norma Islam. Nah, terakhir Pak Mas Duki dan juga Pak Soleh terakhir nanti mungkin ada pesan-pesan Pak ke mitra Muslim khususnya dari Namira Syariah Hotel, atau boleh juga tadi tentang milad yang kelimanya tadi Pak disampaikan.
Baik, mitra Muslim yang dirahmati Allah ya. Mungkin bagi yang sudah pernah datang di Namira Syariah Hotel, kami mengucapkan selamat datang kembali. Bagi yang belum pernah datang, monggo kami menunggu kedatangan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, kita ingin sampaikan bahwa di Namira Syariah Hotel Surabaya punya satu tempat favorit saat ini, namanya Skylon. Kopinya, kafenya namanya Kopi Rehat. Rehatnya untuk ini pas nih buat nongkrong teman-teman. Kalau pas lagi ngerjakan tugas atau ada diskusi-diskusi kecil, view-nya sangat bagus. View kota Surabaya langsung dengan akses jalan tol, termasuk kubah Masjid Al Akbar Surabaya. Kami tunggu kedatangan mitra Muslim semuanya. Iya, ini termasuk mitra Muslim ya. Tadi ada Kopi Rehat. Kalau ini jahe, ini jus, kita Pak. Ini kopi. Ini kopi. Masya Allah. Sambil ngopi sore-sore di sini juga boleh ya mitra Muslim ya. Langsung datang saja ke Namira Syariah Hotel Surabaya karena ada satu restoran, ada satu outdoor sky lounge di rooftop ya yang ikonik dan juga romantis. Tentunya yang sudah halal Pak ya. Ini ya. Sajadah Al-Quran di setiap kamar ada, termasuk ada lantunan murotal di setiap waktunya. Pak Soleh mungkin terakhir. Ya, terakhir mitra Muslim. Mari kita sama-sama dukung program pengembangan pariwisata halal termasuk Hotel Syariah ini, karena kalau bukan kita yang mendukung siapa lagi. Dan ini saya lihat Kopi Rehat namanya cocok buat healing kayaknya Mas. Jadi saya pikir-pikir juga ini kalau daripada healing jauh ke luar Surabaya, kenapa nggak ke sini aja? Jadi namanya Kopi Rehat kan. Jadi cocok nih buat rehat dan buat healing. Jadi insya Allah saya akan baik lagi setelah ini, bawa keluarga tentunya. Masya Allah. Insya Allah saya juga ke sini Pak, sama Mas Septian. Tapi katanya ke sini nggak boleh buat yang single katanya Mas. Jadi harus cari pasangan dulu. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Satu pertanyaan terakhir. Segmen terakhir ya. Oke, di sore hari ini mitra Muslim, terima kasih. Ada salah satu statement Pak Soleh dan juga Pak Mas Duki. Selamat milad atau ulang tahun Namira Syariah Hotel. Semoga sukses selalu. Menu yang nggak ada di hotel lain itu apa Pak ya? Untuk meeting bisa buat berapa undangan? Wah, ini sekaligus statement dan pertanyaan terakhir Pak. Mungkin singkat saja Pak Mas Duki. Baik, terima kasih dari Ibu Desi Arifiani. Untuk Ibu Desi Arifiani, terima kasih Ibu. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya. Doa terbaik juga untuk Ibu beserta tim dan keluarga. Sukses, sehat, bahagia selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Untuk paket makanan di Namira Syariah Hotel khususnya untuk kegiatan meeting ya, kita lebih banyak ke Nusantara food ya, makanan-makanan Nusantara. Nah, untuk sekali lagi untuk masalah harga berapa di budgetnya, kita bisa ikutin nanti menyesuaikan paket cafe breaknya berapa, kalau full day, half day, lunch atau dinner, kita bisa ngikutin kok. Oke. Iya, jadi ada banyak paket ya mitra Muslim, termasuk tadi ada nasi kebakar Pak kebakar, ya. Nah, betul. Kita mau makan mitra Muslim, nanti panjenengan kalau mau ke sini silahkan ya, karena ada pilihan ikannya, ayam dan kambing. Oke, Masya Allah. Itu harga yang sangat terjangkau sekali mitra Muslim. Nah, terima kasih Pak Muhammad Soleh sore hari ini, Pak Dr. Muhammad Soleh, dan juga Pak Mas Duki atas informasi. Semoga sukses selalu Namira kedepannya, semoga tambah maju dan juga jaya. Dan mitra Muslim dimanapun saja berada, saya Dani Rohmati. Bagi yang baru saja menyimak ya di sore hari ini, tepatnya mitra Muslim di Tuban, di Lumajang ataupun di Batu, ketika Anda ingin menginap bersama keluarga, langsung bisa hadir saja ke Namira Syariah Hotel Surabaya, tepatnya di Jalan Wisma Pagesangan 203 Surabaya. Ada banyak menunya, kalau tentang makanannya jangan diragukan lagi, termasuk tentang syariahnya, karena dekat dengan Masjid Nasional Al Akbar. Insya Allah berkah ya mitra Muslim ketika bisa menginap bersama keluarga di sore hari ini. Kita sampaikan juga terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Soleh, SABMM, beliau Chairman Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia Jawa Timur, dan juga Pak Mas Duki, General Manager Namira Syariah Hotel Surabaya, dan saya Dani Rohmati, termasuk kru yang bertugas. Produser ada Muhammad Septian, beserta ada Muhammad Afi, Muhammad Yuda, dan Muhammad Heri. Kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.